Halo Sobat Pipos, kembali di Zona Zona Barito Barito Putra. Putra. Oke, kita akan membahas segmen kedua. Terkait dengan itu yang sebelumnya ini Hmm, Barito Putra kemarin ya apa? bermain imbang ya, Ya bermain imbang yang dengan di kandang di dengan kandang Persipura ya Jayapura. Persipura Jayapura. Bukan Apa? di oh ya di Iya kandang ya, bener, iya mainnya benar. kan di Aduh, kandang lupa ya kemarin, kemarin satu-satu kan. Prediksinya satu-satu. kan bener kemarin. Iya, oh iya ya Nah, prediksi. Oh saya kan prediksi kan kemarin menang 2-1, iya, ternyata terima. kemarin sempat cari Sangat tiket. disayangkan padahal tuh, seandainya menang poinnya lebih tinggi kan. Iya, kemarin itu Hmm, malah sempat kalah duluan ya. iya sempat. Padahal kita membombardir Iya bener. Mas kayaknya masih adaptasi lapangan ya kayak sepertinya ya Barito sepertinya ya. seperti itu, masih belum ini. Oke, kita bahas nih Siap, yang Persiba. untuk ya Persiba Balikpapan yang dikabarkan menyiapkan 4 pemain baru dia. Wah, ini mantap nih Persiba. Eh, Oke, lanjut ya. Simak beritanya ya. Persiapan Persiba Jamu Barito Putra di pekan 17 Liga 2 Championship siapkan 4 pemain baru. Tren negatif Persiba Balikpapan dalam beberapa pekan belakangan ini dibenahi. Klub berjuluk Beruang Madu ini menyiapkan 4 pemain baru menjelang tanding melawan Barito Putra malam ini. Persija Balikpapan tidak mau menelan kekalahan di kandang sendiri di Stadion Batakan. Duel sama klub Tanah Borneo diyakini bakal penuh gengsi, di mana Barito Putra datang sebagai pimpinan klasemen Grup B. Skuad Beruang Madu menjalani latihan intensif di lapangan Bima Sakti Lanut Bomber Balikpapan sekaligus memaksimalkan adaptasi para pemain baru demi memutus tren negatif di putaran kedua kompetisi. Pertandingan yang digelar di Stadion Batakan itu diprediksi tak akan berjalan mudah bagi Persiba, mengingat Barito Putra datang dengan status mentereng sebagai pemuncak klasmen sementara Grup B putaran kedua dengan koleksi 36 poin. Konsistensi pemain membuat tim tamu diunggulkan meski harus bermain di kandang lawan. Di sisi lain, Persiba Balikpapan masih terpuruk di papan bawah dengan raihan 11 poin. Persiba kini berada di peringkat ke-8, hanya terpaut 2 posisi dari zona dasar klasemen yang dihuni Persipal FC dan PSIS Semarang. Kondisi tersebut membuat laga kontra Barito Putra menjadi momentum kebangkitan yang wajib dimaksimalkan. Pelatih Persiba Balikpapan Leonard Tapamahu memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur. Para pemain semuanya dalam kondisi baik dan siap untuk dimainkan, katanya. Latihan kali ini juga menjadi ajang penting untuk menyatukan chemistry antara pemain lama dan pemain baru. Total ada 4 pemain baru yang resmi memperkuat Persiba Balikpapan musim ini, yakni Mikhail Singgih di sektor gelandang serang, Reja Pahlavi dan Ibnu Yazid untuk lini belakang, Aji Kurniawan yang menambah opsi di posisi bek kiri. Sorotan ketujuh pada Mikhail Singgih, rekrutan terbaru yang diharapkan mampu menghidupkan lini tengah serangan Persiba. Gelandang kaki kanan kelahiran 10 Agustus 97 itu memiliki pengalaman memperkuat sejumlah klub nasional seperti Tirta Sidoarjo, Nusantara Lampung FC hingga klub luar negeri Orange County. Mikhail diproyeksikan menjadi solusi di sektor tengah yang selama ini dinilai belum tampil optimal. Nah, itu tadi sekilas persiapan Persiapan dengan tim tuan baik. rumah ya. Iya. Tapi kita tidak membahas terlalu dalam Iya, soal soal karena mainnya kan malam ini. ya. Tapi sedikit nih Yan, untuk kan tadi Persiba kedatangan pelatih baru nih, Ya. Leonard Tumpamahu. Ini ternyata mantan pemain Barito Putra nih. Wah, Ya, ini dia pasti tahu punya seluk-beluk iya. Barito Putra mungkin sedikit. Bahaya juga ini nih. Jadi ada di mana kelemahan dan kelebihannya. Tapi itu sudah lama yang waktu Oh, Barito gitu. Putra ini dia ini Masih lama di- di Persija Jakarta di Ciprianat. Nah, soal kedatangan 4 pemain ini juga kita lihat pemain yang datang nih masih belum memiliki nama-nama Yang tenar ya. yang masih Jadi, ini ya. Jadi ya makanya mungkin Barito kemungkinan besar bisa mengatasi Persiba makanya Balikpapan. masih lebih diunggulkan ya Barito Ya, Putra. jadi kita akan membahas terkait dengan apa peluang-peluang jika Barito menang, seri dan kalah. Jadi seperti ini ya. Jadi Ya, gimana itu? kita nunggu klasemen dulu. Klasmen. Jadi ini Barito Putra ini kan saat ini berada di posisi Pertama ya. pertama ya dengan 11 kemenangan, 3 kali seri dan 2 kali kalah. Ya. Jadi 36. jika menang nanti tentu saja peluang untuk lolos Liga 1 akan semakin Semakin besar. bagus Ya, meskipun bermain di kandang Persiba, tapi ya tadi sekali lagi saya yakin Barito Putra bisa mengatasinya. mengatasi Persiba meskipun
ini ada kabar juga Persiba sepertinya tampil tanpa dukungan penonton juga. Ya, jadi yang lawan kembali ke klasemen tadi, lawan terdekat Barito Putra ini kan Sleman. PSS Sleman nih yang saingan terdekat. Iya. Kalau nggak salah 3 poin nih selisihnya. Jadi Iya, posisi jika 3 menang kan, jika menang Barito Putra ada 6 poin. Jadi 39 dia. 39, sementara PSS Sleman masih bertandang lagi. Kemudian selain PSS Sleman ada juga Persipura Jayapura yang dilatih juga mantan Rahmat Darmawan ya pelatih Barito Putra ini juga memiliki kans untuk merebut tiket lolos ke Liga 1 secara otomatis, sekaligus ngintip-ngintip dan berharap Barito Putra dan PSS Sleman tergelincir ya itu ya. Jadi statistik Barito Putra ini saat ini menunjukkan 22,25 poin per pertandingan, yang angka tinggi untuk tim manapun di level ini. Jadi masih hampir 2,5 poin lah di setiap pertandingan Barito, artinya selalu menang di Barito setiap kandang maupun tandang. Jadi ini karena pertahanan Barito yang cukup kuat, yakni hanya kebobolan sedikit dan produktivitas yang baik membuat Barito Putra unggul dalam goal difference dibanding tim lain. Sementara itu, ini indikator awal bahwa Barito Putra bukan hanya sekadar konsisten, tetapi tim yang benar-benar siap bersaing meraih promosi otomatis. Nah, bila Barito Putra seri nih menghadapi Persiba ini, meskipun masih tetap unggul dengan PS Sleman, ya ini cukup jadi alarm berbahaya juga, karena PS Sleman masih mempunyai 1 pertandingan lagi yang belum ini. Jadi jika Barito Putra seri, PSS menang, jadi selisih poinnya tinggal 1 poin saja lagi. Apalagi jika Persipura juga menang, dia bisa nyalip ya, bisa nyalip. cuma 2 poin. Kalau nggak salah ini PSS Sleman dengan Persipura nih lawannya nih yang untuk pekan ini. Nah, terus untuk apalagi jika kalah kan Barito Putra, waduh, peluang untuk lolos ke Liga 1 secara otomatis ini makin merosot ya, makin merosot, meskipun peluang masih ada karena ada di putaran ketiga tadi. Apalagi setelah ini Barito Putra akan tandang ke markas PSS Sleman, jadi kemungkinan Barito akan kesulitan mencuri poin. Pokoknya kuncinya Barito Putra harus bisa mengamankan poin ya. Iya, harus bisa mengamankan poin dengan Persiba Balikpapan di derby Kalimantan ini. Terus juga terkait dengan performa Barito Putra saat ini, stabilitas formasi dan mental juara, menurut manajemen dan pelatih Barito Putra memiliki target jelas, yakni kembali ke Super League atau Liga 1 musim depan. Persiapannya matang sejak pramusim, termasuk uji coba dan materi pemain yang relatif kuat, menunjukkan ambisi besar Barito Putra. Apalagi Barito Putra ini kan akan diperkuat 3 pemain baru nih. Nah, mereka ini kemungkinan besar akan bisa menjadi pilihan-pilihan lain dari Teco. Terus taktik konsisten Stefano Teco Cuguera juga memberikan struktur permainan yang terukur, terutama dalam menghadapi tekanan pertandingan penting. Jadi Teco ini memiliki strategi saat menghadapi pertandingan penting. Termasuk kemarin saat menghadapi Persipura Jayapura yang sempat tertinggal, Teco mampu mengubah permainan Barito Putra dan mampu menyamakan kedudukan, bahkan hampir saja unggul. Tapi ya peluang-peluang masih belum ini. Terus yang secara psikologis, Barito Putra punya mental juara yang lebih matang dibanding dengan beberapa rival lain. Bukan hanya sekadar mengumpulkan poin, tetapi terus membangun momentum. Jadi Barito ini mampu memiliki momentum pertandingan. Nah, begitu juga dengan head to head dan performa terhadap rival. Statistik pertemuan terakhir dan performa barisan pertahanan yang kuat menunjukkan Barito sering punya keunggulan taktis atas banyak rival di liga ini. Ya itu ya. Jadi tapi Barito Putra memiliki resiko dan tantangan yang masih ada. Meski performa dominan, masih ada resiko yang perlu diperhatikan, yakni tekanan di pertandingan-pertandingan berikutnya, termasuk juga menghadapi PSS Sleman untuk pekan depan ini di kandang PSS Sleman. Ini cukup memiliki tekanan yang berarti bagi Barito Putra. Tapi saya secara khusus menyoroti performa Barito Putra dalam beberapa laga terakhir ini
Barito Putra ini kurang produktif dalam pencetak gol. Iya, Dia iya, sering iya. menang 1-0, 1-0, 1-0, bahkan 1-1. Seri gitu ya. Tidak lebih dari 1 gol. Nah, ini yang klasemennya Barito kan main 16 kali, menang 11 kali, seri 3 kali, kalah 2 kali. Jadi klasemen 36. Sementara PS Sleman ada 16 kali pertandingan, 10 kali menang, 4 kali seri, 2 kali kalah juga dengan poin 30. Produktivitas gol kalah 4. ya sama PS Jadi Sleman. poinnya ini kan Sisi ada 2. cuma 2 aja nih kan Iya. posisinya. Oh, PS Jadi sama 2 ya. jika Barito Putra menang 36, posisinya di 39. 39, PS Sleman 34 tapi menghadapi Persipura Jayapura. Sementara Persipura Jayapura klasemennya Posisi 3. posisi 3, 16 pertandingan, 10 kali menang, 3 kali seri, 3 kali kalah Ya, dengan poin 33. 3. Di bawahnya lagi ada Tornado FC 16 dengan poin berapa dia? 29. Ya, Nah, habis itu ada Deltras. Ini sebenarnya Deltras ini yang paling cukup berbahaya karena tapi saat ini posisinya berada di peringkat kelima dengan poin 37. Kalau dari produktivitas gol paling bagus ini ya PSS Sleman ya. PS Sleman Jadi karena di 32 situ dia. ya sama PS Sleman kan. Iya, Karena paling di tinggi situ dia. ada mesin gol Barito Putra. Cuman tepatin. Barito Putra paling sedikit kebobolan tuh. Paling sedikit kebobolan Ya, tapi 5. paling minim juga Ya, membobol mencetak gawang gol, lawan ya. dalam beberapa pekan terakhir Iya. ini hanya 1 gol, 1 gol, 1 gol. Iya. Nah, untuk yang degradasi mungkin bisa kita bahas juga nih ya nih. Iya. Ada Persiba Balikpapan nih ada di urutan ke-8 Ya. atau 3 dari bawah Hmm. dengan poin 11. Sementara di bawahnya ada SS Semarang Hmm. dengan poin 8 dan juga Persipal Palu dengan poin 6. Jadi otomatis nih Persiba juga memerlukan poin untuk menghindari degradasi ya jika mereka kalah, apalagi PSS Semarang yang saat ini melakukan perekrutan banyak pemain, Hmm. bisa naik dari poin 8 bisa menjadi 11 dan Iya, bisa iya. menggeser Persiba Balikpapan. Jadi Persiba juga sedikit all out dalam pertandingan menghadapi Barito Putra. Ya, itu yang tadian. Prediksi skor Oh iya, prediksi Nah, skor. iya. Rian dulu apa yang? kayaknya menang 2-0 mungkin. Oh, menang. Ya, saya tadi awalnya pesimis, Ragu ya soalnya. ragu Ya. Terus Barito menang, Hmm. tapi melihat perekrutan baru dari Persiba ini yang masih kurang belum meyakinkan meyakinkan ya. ya. Jadi saya malah tambah yakin Barito Putra ini menang ya, masih dengan kemarin juga yang selisih 1 gol 1 Ya. gol, paling ada 1-1 1-0, 2-1 gitu ya. Iya, Saya prediksi 2-0. 2-0 ini. Kita catat. Saya salah terus prediksi ya. Oke, Yan, Sip. habis sudah kita Ya. bahas semua. Oke, Sobat Bipos, semua sudah kita bahas terkait dengan Barito Putra, termasuk juga dengan putaran ketiga kemarin. Saya ingatkan lagi, Zona Barito Putra hadir setiap hari. Setiap hari Sabtu pukul 4 sore live di Gedung Facebook Banjarmasin Pos. Ya, kita doakan bersama semoga Barito bisa menang lah malam ini. Menang dan lolos ke Liga Liga 1 1. atau Super League. Ya. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.